Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur-sedulurku semua yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghindarkan sedulurku semua dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari godaan setan terkutuk. Mbak RJW kali ini kembali lagi dengan rahmat Allah dan izinnya Allah. Mbak RJW kali ini akan membahas soal kehidupan di zaman sekarang ya sedulurku ya, apalagi di zaman pandemi begini ya, itu kita merasa teruji dengan bertubi-tubi ya, diuji sama Allah yang sangat bertubi-tubi ya. Bagi para pengusaha mungkin kan itu dalam omsetnya itu kalau saat pandemi ini mungkin itu akan menurun drastis ya. Terus bagi orang-orang kecil ya, yang sehari-harinya itu bekerja harian, bekerja lepas itu kan, yang hari itu bekerja, hari itu juga untuk makan gitu kan. Jadi sedulurku kita semua itu banyak yang kekurangan di dalam kehidupan dunianya gitu kan ya, dalam materi gitu kan ya. Kadang tuh manusia itu ada yang diuji susah, diuji senang gitu kan. Jadi kita resapi lah, kita ambil hikmahnya ya, kesalahan di mana yang selalu ada gitu kan. Kita harus bisa kembali tengok ke sejarah belakang ya. Di masa-masa pandemi ini banyak yang goyang gitu kan, dalam soal perekonomian, soal pekerjaan, soal pendapatan, banyak mengeluh gitu kan. Tapi banyak dari sedulur-sedulurku semua yang mengeluh tapi tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu kan. Jadi intinya kita itu di saat pandemi ini kita harus kembali lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, untuk meminta bantuannya. Jadi kita pasrahkan kembali sama Allah ya kan. Manusia itu kan hanya untuk berusaha ikhtiar ya. Jadi hasil semuanya itu kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya ya kita itu harus menerima dengan lapang dada ya. Dan tidak bosan-bosannya kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta bantuan ya kan. Meminta bantuan untuk kenikmatan dunia ya kan. Tapi jangan lupa kalau sudah diberi kenikmatan dunia itu, jangan lupa akhiratnya sedulur ya. Kebanyakan sedulurku semua itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan duniawi ya, itu lupa sama bekal akhirat gitu kan. Jadi kadang lupa sama Allah. Kadang itu ada yang punya janji dalam hatinya ya, kalau seandainya usaha saya berkembang atau usaha saya maju ya kan, mungkin ada yang berjanji akan kembali ke jalannya Allah, ada yang berjanji akan sholat kembali, ada yang berjanji untuk saling memberi kepada fakir, miskin, anak-anak yatim. Kadang itu mereka pada lupa semua sedulurku, pada hilap ini kan. Nah, mereka ingat kembali kalau sudah dikasih ganjaran kembali, diperingatkan Allah ya kan, diturunkan lagi, dikembalikan lagi, derajatnya itu diturunkan kembali lah.
Jadi manusia itu baru ingat dengan janji-janjinya. Nah, itu kesalahan manusia itu begitu sedulurku. Jadi para sedulur-sedulur semua ya kan, nggak usah kita punya janji sama Allah, nggak perlu gitu kan. Allah itu nggak perlu janji, tapi Allah itu perlu bukti ya, perlu langkah, perlu amal ya, perlu perjalanan untuk bisa menunjukkan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala gitu kan. Kalau kita berjanji sama Allah terus kita membayarnya bagaimana? Mampu enggak gitu kan manusia itu untuk membayar janji sama Allah? Maka itu kita jangan sekali-kali kita berjanji sama Allah gitu, jangan pernah mengungkapkan rasa hati membalas budi sama Allah. Nggak perlu, Allah tuh nggak perlu dibalas budi ya kan. Allah itu ditawati, dijalankan apa menjadi perintahnya, dijauhkan menjadi apa yang jadi larangannya gitu sedulurku ya. Kembali lagi kepada saat pandemi ini ya gitu kan. Mari kita itu kembali lagi kepada Tuhan kita masing-masing itu kan. Ini kan. Jadi setiap manusia, setiap insan itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Jadi kepercayaan kita harus pegang, kita harus amalkan sedulur. Jangan kita abaikan begitu saja gitu kan. Setelah mendapatkan harta dunia, kenikmatan dunia, lupa dengan perkataan dalam hatinya. Makanya itu perkataan mulut itu harus hati-hati gitu kan. Apalagi kita perkataan dalam hati, dalam batin itu lebih tajam, lebih kenal, langsung menuju ke Allah Subhanahu Ta'ala. Allah itu langsung mencatat gitu kan. Tapi setelah doanya dikabulkan, doanya dikabulkan, tapi apa? Lupa segalanya itu. Jadi jangan sekali-kali ya sedulurku kita mempunyai janji kepada Allah lah gitu kan. Kita sebagai manusia biasa, manusia yang bodoh, yang manusia tidak bisa apa-apa ya, sepandai-pandainya kita, sepinter-pinternya kita sedulurku ya, tidak ada apa-apanya sama Allah. Semua itu pemberiannya dari Allah sedulurku. Makanya kita jangan sombong dengan kemampuan kita. Banyak sedulur-sedulurku di dunia ini ya kan, dengan kemampuan sedikit aja sudah jumawa, sombong, kadang sudah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan. Jadi masih bisa bilang aku gitu kan. Kalau manusia masih bisa bilang aku inilah aku ini. Itu masih tandanya manusia sombong sebetulnya. Dengan bangga dia membanggakan harta dunianya gitu kan, ya kan. Banyak teman-teman muslim kita ya kan dengan bangga, wah aku bisa naik haji gitu kan, dengan uangku sendiri, dengan jerih payahku sendiri ya kan, bisa naik haji 1 kali sampai 3 kali, umroh bertahun. Tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya kalau masih ada dia melihat orang miskin ya, orang yang nggak punya, anak yatim masih terlantar ya kan. Jangan pernah bilang rindu Allah kalau masih menelantarkan atau membiarkan orang-orang miskin, orang-orang kecil terlantar ya kan. Makanya Allah itu rindu orang yang mengulurkan tangannya kepada para fakir-fakir miskin, para janda-janda tua, dan para orang yang membutuhkan uluran tangan kita sedulur gitu kan. Tapi kalau sedulurku masih bisa melihat orang yang terlantar tidak diulurkan tangan tapi membanggakan naik haji gitu kan, dengan bilang dengan lantang, aku rindu Allah, aku rindu rumah Allah, aku rindu batin Allah. Makanya sedulurku ya, kalau kita sudah di atas ya kan, kita dipercaya sama Allah gitu kan, diberi jabatan atau diberi tempat yang mulia di dunia ini, kita jangan lupa tengoklah
belakang, tengoklah bawah kita sedulur. Masih ada orang-orang di bawah yang perlu kita bantu, kita ulurkan tangan gitu kan. Nggak usah jauh-jauh sedulurku, ya kan. Kita lihat dulu saudara, teman, keluarga, masih gak ada yang terlantar. Jangan sampai sampean makan enak, sedulur sampean tuh nggak bisa makan, tetangga sampean nggak bisa makan. Itulah orang yang paling dibenci sama Allah, ya kan? Maka dari itu sedulur, ya, jangan sungkan-sungkan kita, ya kan? Jangan sungkan-sungkan memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang-orang di bawah kita. Ya, jangan pernah jijik. Kadang ada orang kaya gitu kan, kaya dunia tapi nggak tahu kaya akhiratnya kayak apa. Melihat orang itu dari penampilan banyak sekali gitu, ya kan. Melihat mereka tuh jijik, terus melihat itu hina. Padahal belum pasti, ya kan, belum pasti. Kadang itu kita nggak tahu sedulur, amal kita yang diterima Allah tuh yang mana, nggak ada yang tahu gitu kan. Amal yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang hanya sekedar 1.000 rupiah yang pernah kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, yang membutuhkan uang 1.000 itu. Yang paling penting itu kita beramal, kita melakukan amal di dunia ini kita ikhlas, ridho, jangan pernah mengharap kembali gitu kan. Maka itu kita harus berbanyak-banyaklah menolong, berbanyak-banyaklah mengamal, karena tidak tahu amal mana yang akan mengangkat kita nanti di akhirat sedulur. Kadang kala manusia itu sedulur ya, untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah dengan harga yang tinggi, ya senang, kelas ya kan. Tapi untuk memberi seseorang yang ibarat kata membutuhkan itu, walaupun cuma 10.000, 5.000, kadang itu dia tidak ikhlas. Entah mereka itu dengan modus apapun yang kita tolong, ya, kalau memanfaatkan, ya kan, keadaan misalnya itu kotak amal untuk apa, kadang untuk hak pribadinya sendiri gitu kan. Ada orang-orang yang pura-pura cacat, yang penting niat hati kita itu sudah menolong gitu kan. Jadi kita nggak perlu curiga apa-apa. Nah, nanti kalau memang dia itu berbohong, mereka lah yang akan kena. Tapi niat kita sudah menolong, kita kan tidak akan pernah tahu gitu kan, hatinya orang, kan, membaca hati orang, kekurangan orang, kebutuhan kita itu tidak bisa nebak. Kita mengulurkan tangan kita tapi dengan ikhlas, ya, itu nanti Allah akan membalas dan akan mencatatnya. Apabila ada nih dulu, apabila ada kita menolong seseorang itu, ya, menolong seseorang, tapi seseorang itu dengan modus penipuan, ya, misalnya itu atau mengemis, ya kan, mengemis tapi dengan modus untuk membohongi gitu kan, untuk bisa menarik simpati orang. Nah, itu urusan dia. Nah, urusan kita itu kita menolong. Nah, kalau seandainya dia berbohong, dia urusannya sama Allah. Yang penting kita niatnya ikhlas menolong. Kita kan nggak tahu. Gitu sedulur ya. Kembali lagi janji sama Allah. Apapun itu yang kita perbuat di dalam dunia, ya sedulur ya, jangan pernah kita berjanji sama Allah, ya. Jangan minta ongkos sama Allah.
Apabila kita melakukan kebaikan, jangan pernah meminta ongkos atau meminta kembali apa yang telah kita ulurkan atau kita berikan kepada seseorang itu. Nah, itu kan. Biar Allah aja yang berbicara, biar Allah yang menilai, biar Allah yang membalasnya. Dan ngaji itu di dalam dunia ini, ya kita ngaji, ya kita bicara soal ngaji, kita jangan pernah meminta imbalan, ya kan. Dimanapun kita ngaji, dimanapun kita melakukan kebaikan atau perjalanan, kita nggak usah minta kembali sama Allah, gitu kan. Nanti Allah itu akan mengembalikannya sendiri apabila Allah itu telah menilai bahwa orang tersebut sangat membutuhkannya, pasti Allah akan menurunkan, itu kan. Itu janji Allah. Janji Allah itu sangat tepat, akurat, tidak bakal ada plesetnya dan tidak akan bisa dipungkiri. Tapi kalau janji manusia, alah, itu mah bisa meleset semua. Nggak ada yang tepat janji manusia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna, ya. Zat sangat-sangat sempurna, ya. Zat yang bersifat ya Rahman ya Rahim kepada setiap hamba-hambanya. Jadi sedulurku, dalam hidup, dalam perjalanan semua gitu, ya, dalam kita bekerja, dalam kita aktivitas sehari-hari, kita pergunakan perjalanan ini untuk ngaji, sedulur. Ya, masuk di dalam ngaji itu kita bukan cuma membaca kitab, ya kan. Ngaji itu melangkah, ya kan. Kalau misalnya pedagang gitu kan, dengan ngajinya itu kita itu menyusun sayur dengan rapi, itu sudah ngaji, sudah menggambarkan hatinya dengan rapi, ya kan. Menata sayuran itu menata hati, sedulur, ya kan. Menghitung ya, itu menghitung untuk kehidupan kita, untuk bekal. Jangan sampai, ya kan, hitungan ini lebih berat hitungan buruk. Diusahakan itu hitungan amal baik itu lebih baik, lebih banyak, ya kan? Kalau untuk versi tukang, versi kuli bangunan seperti saya, ya saya kan kuli bangunan juga sebelum menata bata, gitu kan. Menata bata itu istilah gambarnya itu menata hati sebelum, ya kan? Mengukur, nah, pakai meteran, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, harus pas, ya. Jadi porsi kehidupan itu Allah memberi hambanya itu ya pas, nggak lebih, nggak kurang. Nah, kalau merasa kurang itu manusianya sendiri yang merasa kurang. Nah, maka itu kita dituntut dalam kehidupan itu menerima pemberian Allah itu harus bersyukur dan ikhlas, lapang dada, akhirnya jadi cukup. Itulah untuk perjalanan setiap kita tuh ngaji. Jangan lupa, ya, setiap kita ada penghasilan itu harus ingat, ya, ingat sisihkan untuk beramal, ya, untuk tabungan kita untuk di akhirat nanti kan. Selain sholat 5 waktu, kita harus bisa melakukan hal sunatullah, ya kan, sunatullah yang dijalankan beliau Nabi Muhammad SAW, ya, kita harus bisa mengikuti jejaknya untuk bisa mendapat kesempurnaan hidup, ya kan. Jadi kesempurnaan hidup memang itu punya Allah SWT, tapi kita harus berusaha lebih sempurna dari yang sekarang, lebih baik lah gitu, ya. Jadi jangan makin memburuk, tapi kita harus makin membaik untuk bisa menghadapi kehidupan di dalam dunia ini dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, ya kan. Dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Keinginan kita, ya, di dalam kehidupan dunia ini, ya, kebutuhan kita,
di dalam dunia ini untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan, gitu kan. Apakah yang dinamakan kesempurnaan dalam kehidupan, ya kan? Karena hidup di dalam dunia ini tuh hanya sementara, sedulur. Ya. Kita tuh hanya mampir ngombe, ya, mampir minum di dalam dunia ini. Yang kita kekal hidup itu nanti ada di akhirat. Ya kan? Jadi dengan waktu yang sangat singkat ini, mari kita perdalam ngaji kita, yang terutama itu ngaji rasa, itu perlu kita perdalam, ya kan. Karena hanya dengan ngaji rasa kita bisa menemukan, ya, kita bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat nurnya, ya kan. Untuk menjalankan hidup yang lebih sempurna, ya kan, kita harus mengenal dulu, ya kan. Kita harus tahu, ya kan, zatnya Allah itu ada di mana. Nah, jadi kita hampiri, ya, kita perlu datang ke Allah, zatnya Allah, ya kan. Hanya dengan rasa, ya, hanya dengan rasa, ngaji rasa, kita akan bisa bertemu, ya. Kalau bertemu langsung itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin untuk bertemu langsung, ya kan. Jadi kita hanya merasa bersatu, ya, merasa bahwa Allah itu ada di diri kita, gitu kan. Yaitu dengan zikir, ya kan. Kita tuh harus zikir, sedulurku. Jadi zikir itu jangan hanya di mulut saja, ya kan. Zikir itu benar-benar kita rasakan, ya kan. Kalau kita sudah zikir dalam kehidupan, ya kan, insya Allah, ya kan, kita akan merasakan bersatu dengan zatnya Allah, gitu kan. Jadi maksud zat Allah kita bertemu itu, ya udah, manjing di dalam hati, manjing di dalam rasa, gitu kan. Bukan ngobrol seperti kita seperti manusia satu sama satu, bukan begitu maksudnya, gitu kan. Dalam kita bertemu Allah itu hening dalam hening, gitu kan. Yang bisa menemukan itu ya kita sendiri, ya, bukan orang lain. Kalau para beliau kiai, para sesepuh itu hanya mengasih tahu jalan, ya kan. Harus jalan begini untuk bisa bertemu sama Allah, harus jalan begini harus bertemu sama Allah. Tapi balik lagi di diri kita sendiri, sedulur, ya. Kalau kita niatnya kuat, bulat untuk bisa bertemu zatnya Allah, ya lewat ini rasa, ya. Maka kita sebagai manusia kita harus menjalankan ngaji rasa, ya kan. Karena ngaji rasa itu untuk bisa mengolah, untuk bisa mendapatkan, menemukan jati diri kita, yaitu dengan cara kita ngaji rasa. Nah, karena dengan ngaji rasa, insya Allah apapun dalam kehidupan dunia kita akan bisa menyaring, memilah atau menilai salah dan benarnya. Rukun iman, ya, itu kita perlu amalkan. Amalkanlah rukun iman. Insya Allah dengan kita mengamalkan rukun iman, ya kan, insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan hidup. Nah, dari kelakuan, terutama itu akhlak dalam kehidupan, itulah yang paling utama, ya kan, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan hidup, nah, ya kan.
Yang dimaksud kesempurnaan hidup itu bukan kita kaya, harta, atau sakti ya. Jadi komplit ya. Jadi seorang santri ngaji rasa itu yang kita tuh sebagai manusia itu dituntut ya, dituntut untuk bisa loman, ikhlas, serta dikdaya. Nah, itulah ketiga ya yang bisa membuat kita dalam hidup sempurna untuk bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zat nurnya kan ini. Jadi untuk kita dapat bersikir ya kan, kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Jangan sampai kita itu masih terbebani kehidupan atau duniawi ya kan, duniawi. Kita jangan sampai terbebani untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, hakikinya kesempurnaan hidup itu ada di nih rasa gitu kan. Kalau kita merasa masih ada kurang ya kan, karena manusia itu tempatnya kurang, nggak ada sempurnanya ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kesempurnaannya manusia dalam hidup itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita sedulur. Dengan zikir, dengan hening henung hendang ya, dengan kekosongan ya, insya Allah itu kita akan bisa menemukan di mana zatnya Allah berada. Nah, zatnya Allah berada itu ya ini di kolbu kita sedulur ya gitu kan. Kalau kolbu sedulur itu kotor atau apa mungkin Allah akan mampir. Pingin dihampiri Allah, kita itu selalu menjaga hati kita, menjaga lisan kita, selalu berzikir. Saya ulang kembali, zikir itu bukan hanya ada di mulut ya. Zikir kita itu harus ada di hati, kita amalkan benar gitu kan. Di hati kalbu kita, hati yang paling dalam itu adalah rumahnya Allah, kan, untuk singgah kepada setiap hamba-hambanya. Jadi kita senantiasa harus selalu menjaga hati kita, ya kan, menjaga kalbu kita agar tetap bersih, ya kan. Terus kita harus selalu zikir untuk bisa menerima atau menyambut kedatangan Allah di dalam rumahnya, yaitu di kalbu. Dengan zikir ya, dengan zikir menyebut nama Allah la ilaha illallah ya kan, kita harus bersemangat, jangan pernah lembek gitu kan. Kalau kencang sekencang-kencangnya gitu kan, sampai dari suara kencang itu menjadi hilang suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dengan semangat. Dengan kesemangat itu kita bisa mengosongkan pikiran kita dan mengosongkan hati kita dari segala keduniawian sedulur. Kalau sedulurku mengucapkan la ilaha illallah, la-nya itu sudah hilang, cuma kita ini illallah, la ilallah, itu sudah mendekati kalau sedulur itu untuk kita berzikir. Nah, kalau kata-kata loh itu sudah hilang, nah, kita sudah masuk dalam kekosongan, dah hening. Nah, itulah saatnya nanti Allah itu akan menghampiri kita. Nah, kita pun tidak bisa
lihat Allah wujudnya apa tuh nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau mungkin ya kalau Allah tuh datang langsung des gitu kan, kita nggak bakal kuat. Wong kita menatap terangnya matahari aja mata kita nggak kuat, apalagi menatap terangnya Allah. Tapi yang dimaksud ini kita ketemu sama Allah itu bukan seperti kita ketemu seseorang ngobrol satu persatu, tidak, gitu kan. Jadi kita harus bisa menjalankan ngaji rasa, ya ngaji rasa itu dengan baik, ya kan, untuk bisa mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, nah, itu kan. Jadi musuh paling berat kita adalah nafsu. Untuk bisa mendapatkan kesempurnaan hidup, kita harus bisa menguasai nafsu, kita harus bisa mengontrol nafsu kita, itu kan. Karena nafsu itu akan memberantakkan atau menghancurkan semuanya. Kita kembali lagi sama kehidupan yang sekarang gitu kan. Jadi kita banyak-banyaklah berintrospeksi diri, kita merenungkan diri, ya kan. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa dalam ujian ini. Kita persiapkan diri aja untuk menerima ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang penting satu, jangan pernah suudzon sama Allah, selalu percaya sama Allah bahwa keputusan Allah itu lebih baik dan lebih sempurna, yang terbaik untuk sedulurku semua, untuk kita semua. Yakin saja itu, pasti Allah akan memberikannya. Kita berusaha terus berusaha, ikhtiar terus, ya, selalu berjuang di dalam agama, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak, dengan langkah baik, dengan amal yang baik. Dari saya Mbah RJW, ya, cukup sekian, sedikit pitutur untuk sedulurku semua dan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Monggo disaring, diambil yang baiknya, kalau yang jelek dibuang saja ya sedulurku ya. Karena Mbah RJW juga manusia biasa, mungkin ada juga kehilapan, masih mempunyai nafsu dalam kehidupan yang belum sempurna, ya. Masih Mbah RJW masih belajar terus, belajar dan belajar untuk menyempurnakan kehidupan, untuk bisa menyambut hari akhirat nanti. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam Mbah RJW mengucapkan atau menyampaikan, Mbah RJW minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedulurku semua selalu dirahmati Allah, selalu dilindungi Allah, selalu diberi kesehatan sama Allah, dimudahkan segala urusannya sedulurku semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim. Sallallahu ala Muhammad.